Oke, sekarang adalah pembuktian untuk ketaksamaan. Tadi untuk keterbagian sama deret itu nggak saya bahas semua contohnya, karena kalau dibahas semua bisa banyak banget ya, videonya bisa panjang berpart-part. Karena intinya itu sebenarnya sama saja, nanti dilihat, dicek lagi. Terus ini kan hanya mengingat kembali karena sudah pernah gitu kan. Nah, untuk di video yang selanjutnya ini tentang pembuktian ketaksamaan atau pertidaksamaan ya. Ini nggak pakai saya nggak tuliskan lagi langkah-langkahnya karena sama saja langkahnya, caranya sama seperti ini ya, sama saja. Cuma bedanya kalau di keterbagian sama di deret tadi kan n-nya yang pertama, langkah pertama kan n-nya 1. Kalau ini n-nya nggak 1, n-nya tergantung dari syaratnya. Di sini syaratnya dia bilangan asli, n itu bilangan asli tapi lebih dari sama dengan 4. Kita ambil tertinggi yaitu 4 ya, ambil yang maksimal ya. Berarti n-nya bukan 1 tapi 4. Ini bedanya di situ. Nah, kalau n-nya 4 berarti ini n pangkat, kan kita suruh membuktikan ini apakah benar bahwa n pangkat 2 itu lebih dari sama dengan 2n tambah 7. Maka kita ganti n-nya dengan 4, pilih yang paling besar. N lebih dari sama dengan 4, pilih yang minimum kok, yang maksimal, yang paling rendah. N lebih dari sama dengan 4, berarti kan bisa 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kita ambil yang paling kecil, yang paling kecil, yang minimum. N-nya 4, kita ganti N-nya 4, maka 16 toh yang ruas kiri, yang ruas kanan 15. Benar kan bahwa 16 itu kan lebih besar sama dengan atau lebih dari sama dengan 15. Benar gitu. Nah, sekarang N-nya diganti K. Kalau N-nya diganti K, dia seperti ini jadinya. Gitu kan. Nah, kenapa ini ada 2K tambah 1 gitu. Ini kan ada nih ditambah 2K tambah 1. Padahal dari soal kan ini aja. Gitu kan. Nah, karena gitu ya, kok tiba-tiba 2K tambah 1. Nah, ini pintar-pintarnya kita gitu. Jadi N sama dengan, cara kedua, N sama dengan K, diganti N-nya sama dengan K, terus N-nya diganti K tambah 1, itu harus berkaitan. Sama kayak tadi deret bilangan dengan keterbagian ya, itu juga kan ada hubungannya. Bentuk dari hasil kita mengubah N sama dengan K dan N sama dengan K tambah 1 itu harus berkaitan supaya bisa diganti-ganti. Maka sebelum saya lanjutkan ini ya sampai sini, itu kalian harus bikin dulu di sini. N diganti K tambah 1. Maka ini N yang ini ya, N yang ini diganti K tambah 1 pangkat 2. Ini juga N-nya diganti. Nah, setelah kita ganti, ternyata nanti di sini kita akan menemukan 2 kali K 2K, 2 kali 1 2. Nah, ada bentuk kayak gini. Nah, inilah yang kita harus cari di sini, harus dapat yang seperti ini ya. Maka di sini saya tambahkan 2K tambah 1, enggak masalah. Berarti ruas kanan ditambahkan 2K tambah 1, yang ruas kiri juga ditambah 2K tambah 1. Enggak masalah. Jadi mau ditambah, dikurang, dikali bagi berapapun, kalau di matematika seperti ini enggak masalah, yang penting adil. Kanan dan kiri, ruas kanan dan kiri sama-sama dibagi atau ditambah dengan bilangan yang sama. Jadi 2K tambah 7 saya tambahkan 2K tambah 1, lalu K kuadrat saya tambahkan dengan 2K tambah 1. Baru dikerjakan menurut aturan aljabar ya. Sehingga diperoleh di terakhir itu seperti ini dulu ya. Pindah-pindah ruas toh seperti ini. Ini sebenarnya usahakan 2 kali K tambah 1 begini ini enggak hilang untuk menggantikan yang ini. Gitu. Maka di sini bentuk K kuadrat tambah 2K tambah 1 itu berubah jadi simple begini. Ya, karena ini bentuk dari K tambah 1, ini juga catatan penting. Nanti kalau ada bentuk begini lagi supaya tahu. K tambah 1 kuadrat itu sama seperti K kuadrat tambah 2K tambah 1. Maka yang bentuk seperti ini sudah saya tambah 2K tambah 1, untuk K kuadratnya berubah jadi begini. Sampai sini semua berubah. Gitu. Nah, 4K tambah 8 dari mana? Dari 2K tambah 2K 4K, 7 tambah 1 8. Baru saya jabarkan lagi menjadi seperti ini. 2K tambah 1 tambah 2K tambah 6. Bisa kan? Sama saja seperti itu. Ya. Atau kalau bingung begini.
pokoknya usahakan ada 2K tambah 1. Kalau 2K tambah 1 ini kan 2 kali K tambah 1 ini berarti kan kurangnya konstantanya kan 8, sedangkan ini 2 kali 1 kan 2, berarti hanya kita perlu nambahin 6. Jadi diubah modelnya, padahal nilainya nggak berubah, tapi modelnya saja yang berubah ya. Ini 2K, 2 kali K kan 2K, maka supaya 4K kan harus kita tambahkan 2K. Jadi ini pintar-pintarnya kita ngubah dari 4K tambah 8 kok menjadi begini, gitu ya. Pintar-pintarnya kita mengubah. Nah ini lagi, ini tetap, ini sudah tetap, karena ini nggak boleh berubah, karena ada kaitannya dengan ini, dengan yang di sini. Maka ini 2K tambah 6 saya bikin sederhana menjadi 2 kali K tambah 3, bentuk pemfaktoran distributif ya. Selanjutnya di sini 2K tambah 1 tetap gitu ya. 2, kenapa ini kok K tambah 3 itu adalah 7 ya. Nah dari sini ya, kenapa muncul 7? Dia dari sini. Kita tahu tadi bahwa N-nya itu kan sama dengan K ya, N-nya sama dengan K, atau N itu lebih dari sama dengan 4, ini nih, N lebih dari sama dengan 4 toh, N-nya itu kan K, berarti saya bisa tulis K itu lebih dari sama dengan 4 gitu kan. Nah sedangkan di sini adalah K tambah 3, maka kalau K tambah 3 berarti secara otomatis ruas kiri tambah 3, maka ruas kanan juga tambah 3. Nah berarti K tambah 3 itu kan lebih dari sama dengan 7, atau K tambah 3 bisa saya ganti 7, sama saja, makanya K tambah 3 jadi 7. Kenapa kok harus K tambah 3 dihilangkan? Karena gini, di bagian sini kita tidak menemukan K tambah 3. Kalau tiba-tiba ada K tambah 3 malah bingung nanti. Jadi kita usahakan dia hanya bentuknya kayak gini. K tambah 1 kuadrat sama 2K tambah 1, dan ini sudah mengarah ke situ. Cuma kita tinggal hilangkan K tambah 3. Bukan dihilangkan ya, diganti. Maka kita ganti 7 dari sini. Dari di sini tadi ya. Nah, 2 tambah 7 14. Seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini, maka K tambah 1 kuadrat itu kan lebih dari sama dengan 2 kali K tambah 1 tambah 7 ya. Ini sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa ini. Oh sorry, bener, ini 14 ya, 2 kali 7 14, tapi kita itu butuhnya hanya ini 7, ini 14 berarti harus hilang lagi. Bukan hilang sih, harus digantikan kembali begitu ya, digantikan. Maka kita bisa mengubah dia menjadi, nah itu 7 itu kalau kita mau ubah dia ke bentuk begini, itu 14 ini ke sini agak susah karena memang dia dapatnya 14. Tapi ini yang saya kasih warna kuning ini maksudnya gini. Perhatikan di sini kita harus buktikan bahwa K tambah 1 kuadrat itu lebih besar dari 2 kali K tambah 1 ya, ditambah 7. Nah, sementara kita dapatnya malah 2 kali K tambah 1 tambah 14. Nggak masalah, ini sudah membuktikan dia benar. Kenapa? Karena kalau tambah 7, terus ini tambah 14, malah otomatis besar yang ini kan. Berarti secara nggak langsung kita sudah membuktikan bahwa K tambah 1 kuadrat itu memang lebih besar ya dari ini gitu. Karena kalau 14 pasti kan ini sudah jelas lebih besar ya, bagian ini itu sudah jelas lebih besar dari ini, dari yang tambah 7 ini, dari 2K tambah 1 tambah 7. Ini memang main logika. Jadi secara nggak langsung kita sudah membuktikan benar bahwa ini K tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan 2 kali K tambah 1 tambah 7 gitu. Jadi terbukti benar. Ya memang kalau ketaksamaan atau pertidaksamaan jelas agak rumit gitu ya, karena ini ya bukan rumit sih, sebenarnya pintar-pintarnya kita menghubungkan antara hasil N sama dengan K tadi dengan N sama dengan K tambah 1 ya. Nanti dicoba-coba lagi, banyak contoh soalnya akan saya kasih, yang tadi saya fotoin. Dan terakhir di video selanjutnya tentang notasi sigma.